kecil dulu, saya pernah mendengar satu kiasan yang maknanya begitu dalam, dan sampai hari ini kiasan tersebut masih punya arti yang luar biasa dalam hidup saya. Bunyinya, jadilah lilin yang rela hancur demi menerangi dunia. Kelihatannya memang dramatik betul, tetapi dalam kehidupan nyata kita bisa menjadi lilin-lilin yang menerangi kehidupan lingkungan kita, orang-orang lain, dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Dan tamu kita kali ini adalah lilin-lilin yang sudah menerangi banyak orang dengan apa yang mereka lakukan. Siapa mereka? Kita panggil Idam Aulia. Idam, apa yang kamu bawa ini, Idam? Model dari kapal pembersih sampah di perairan dangkal. Oh, kamu pegang terus begitu atau mau ditaruh di sini? Coba ditaruh dulu. Idam, umurmu berapa ya? 22 tahun. Sekolah atau kerja? Barusan selesai sebenarnya, Mas. Jurusan apa? Jurusan Teknik Kelautan. Teknik Kelautan? Iya, dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Baru-baru ini atau tahun lalu kamu kan menang atau mendapat apresiasi Satu Indonesia Awards karena prestasimu, karena apa yang kamu lakukan, Idam. Apakah ini ada kaitan dengan apresiasi yang diperoleh? Iya, sangat berkaitan karena ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dari mereka terhadap anak-anak muda seperti yang banyak ada di seluruh Indonesia yang belum terekspos gitu. Jadi orang-orang seperti Idam dan teman-teman lah ya. Iya. Baik, apa yang dilakukan Idam dan teman-teman dan bagaimana cara kerja dari rancangan mereka berupa kapal pembersih sampah di perairan dangkal ini, nanti saya akan jelaskan. Ikuti dulu video. Jadi itu rancangan yang kamu buat yang mendapat apresiasi dari Satu Indonesia Awards. Untuk kategori apa ya? Kategori teknologi. Teknologi. Iya. Nah, Idam, boleh cerita bagaimana sampai muncul gagasan membuat kapal pembersih sampah untuk perairan dangkal? Nah, awalnya itu memang sekedar cari-cari berita saja, Mas. Jadi baca-baca berita sama teman, ketemu masalah tentang permasalahan sampah laut di Teluk Jakarta Utara. Nah, kebetulan waktu itu juga lagi booming masalah PKM atau program kreativitas mahasiswa di kampus. Akhirnya diajak sama senior untuk membuat semacam karya tulis kan dalam bentuk PKM. Nah, akhirnya sudah ketemu permasalahannya di situ, akhirnya kami sharing. Nah, kebetulan karena latar belakang saya dari teknik kelautan yang sedikit banyak belajar tentang perkapalan, akhirnya saya ingin mencoba mengembangkan teknologi di bidang saya untuk bisa mengatasi, untuk bisa memberikan solusi di permasalahan yang kami dapatkan tadi. Sampah di Teluk Jakarta Utara. Jadi yang terpikirkan waktu itu adalah membuat kapal pembersih sampah. Iya, kami di sini mengambil prinsip dari kapal tongkang atau kapal semacam kapal yang punya lambung di sisi kiri dan sisi kanan yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dari kapal tersebut. Seperti itu. Tapi fungsinya diubah. Ya, fungsinya diubah. Biasanya kan kapal tongkang itu dipakai nelayan kan untuk cari ikan. Nah, di situ kami tambahkan jaring di tengahnya seperti bentuk di model. Ya. Nah, nanti di jaring tersebut masuk sampah-sampah, kemudian dipindahkan ke dalam kapal. Seperti itu. Iya. Ini jenis kapal apa? Kalau di sini kami mengambil prinsip kapal trimaran ya, atau kapal 3 lambung. Nah, fungsinya tadi untuk meningkatkan stabilitas dari kapal ini pada saat bergerak dan pada saat mengambil sampah. 3 lambung, berarti Iya. lambung utamanya. Ya, lambung utama ada kiri kanan. Di kiri kanan ada lambung tambahan. Iya. Tapi itu fungsinya untuk mengambil sampah. Iya. Waktu pertama kali disampaikan pemikiran ini, katanya berkali-kali ditolak itu ya. Iya. Jadi
kebetulan kan memang idenya itu dari waktu saya maba pada tahun 2010 semester 2. Nah itu waktu itu kirim ke Dikti lewat jalur PKM GT awalnya, tapi baru bisa keterima pada tahun 2012. Kamu tetap ajukan terus? Iya, tapi dengan perbaikan-perbaikan. Orang kalau ditolak kan malu, kamu kok nggak punya malu? Apa membuat Idam dan dibantu teman-teman saya ya? Teman-teman itu tetap ngotot untuk menyempurnakan ini. Kenapa nggak putus asa? Kan banyak anak muda begitu ditolak langsung ngambek. Karena sempat sebelum saya mengirimkan PKM untuk yang ketiga kalinya, itu sempat beberapa kali mengikutkan lomba-lomba. Nah di situ ternyata ada respon-respon positif dari beberapa juri yang menilai pada saat lomba, sehingga kami tetap berpikir bahwa ide ini tuh memiliki potensi yang cukup besar jika dikembangkan dengan baik dan diberikan hal-hal yang lebih detail lagi terhadap kapalnya, seperti itu. Ini kan prototipe ya. Kalau ini betul-betul dijadikan kapal sesuai dengan ukuran yang sebenarnya, ukurannya berapa? Ukurannya itu sampai 8 meter. Panjangnya itu 8 meter, lebarnya itu 3 meter. Kalau misalnya jaringnya sudah dibentangkan, iya, itu 3 meter. Kedalamannya itu kalau misalnya penuh dengan sampah, kami estimasikan itu hanya 1,8 meter tingginya. Jadi sangat bisa diaplikasikan di perairan dangkal. Ini laut atau sungai nih? Sungai bisa, teluk bisa, yang penting perairan dangkal, karena karakteristik dari sampah itu jarang ada di laut. Umumnya mereka akan selalu bermuara ke daerah-daerah di pesisir atau di pinggir-pinggir. Jadi kebanyakan sampah itu berada di pinggir-pinggir, seperti itu. Jadi ini fungsinya memang untuk daerah-daerah seperti itu ya? Iya. Yang tidak bisa dijangkau oleh kapal-kapal yang bobotnya lebih berat, iya, atau bentuknya yang tidak seperti ini. Iya. Menarik. Penonton tentu ingin tahu nanti kejelasan bagaimana fungsi ya kapal ini nanti. Perlihatkan ya Idam ya? Iya. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak. Saya akan segera kembali. Padahal baru prototipe ini ya. Kalau beneran biasanya macet.